Baik Romo, Bapak Ibu, kita kembali ke bangku kita, ke kursi kita masing-masing, bawa aja minumannya dengan snack. Nah, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Nah, kami persilakan Pak Ketua untuk menghantar evaluasi dan pelaksanaan anggaran 2000. Oke, baik. Selamat pagi Romo, Bapak Ibu sekalian. Sudah ngopi? Sudah ya. Kemudian kalau anda ngopi ngeteh tuh lumayan lah. Ya, gitu. Baik, kalau kita lihat jadwal kita itu memang ada beberapa kegiatan yang kita geser ya. Artinya memang seperti yang disampaikan kemarin, jadwal kita itu sebagai panduan dasar, tapi kita relatif fleksibel dengan progres rapat kerja kita. Nah, pada dasarnya dalam rapat kerja ini kita akan pertama mengevaluasi anggaran pelaksanaan kegiatan di 2024, kemudian kita melakukan strategi untuk pelaksanaan kegiatan di 2025 dan strategi perencanaan di 2026 ya. Evaluasi sudah kita lakukan kemarin, kita majukan karena narasumber yang dari gereja tidak ada, kita majukan. Jadi evaluasi 2024 sudah kita lakukan. Sekarang kita akan melihat strategi bagaimana kita melaksanakan anggaran di 2025 ya. Nah, mungkin supaya tidak terlalu bosan karena Pak Martinus terus yang memandu, sekarang saya yang pandu ya. Nanti Pak Martinus akan memandu di perencanaan 2026 ya. Nanti mungkin bisa Pak Martinus atau Pak Andre yang memandu untuk perencanaan di 2026 ya. Baik, untuk yang strategi pelaksanaan anggaran 2025 ini, pertama ini kita sekalian sosialisasi anggaran kita ya, yang ada, dan kita sekaligus memplotkan siapa penanggung jawab, kemudian merencanakan kira-kira kapan akan dilaksanakan ya. Jadi nanti kita akan lebih fokus ke anggaran-anggaran yang sifatnya kegiatan-kegiatan ya. Sementara kalau anggaran yang sifatnya rutin atau yang memang ditangani oleh PPK ya, khusus PPK itu kita tidak bahas secara rinci ya, karena sudah nanti akan dihandle oleh pejabat pembuat komitmen ya. Nah, jadi kita nanti fokus ke anggaran-anggaran yang sifatnya kegiatan, misalnya seminar atau mungkin operasional prodi dan segala macam ya. Mungkin secara teknis nanti Pak Wahyu akan menampilkan mulai dari atas sampai ke bawah. Nanti kita akan jelaskan ini sifatnya seperti apa. Kemudian nanti kalau ketemu angka merah ya, ketemu angka merah itu dipahami bahwa anggaran itu awalnya ada ya, tetapi diblokir untuk efisiensi ya. Jadi yang merah itu kita lewati aja nanti. Tapi untuk pengetahuan kita aja bahwa di situ pernah ada ya. Pernah ada anggaran itu, tapi itu diblokir karena efisiensi yang 68% itu. Nanti kita fokus ke yang hitam ya. Yang hitam nanti yang kalau dia bersifat kegiatan kita akan sepakati penanggung jawabnya siapa dan kapan kira-kira akan dilaksanakan. Saya kira begitu. Nanti Pak Wahyu akan memaparkan ini sambil berjalan. Nanti kita lihat mana siapa penanggung jawab dengan kapan akan dilaksanakan. Terima kasih. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat semua. Nah, mungkin kita awali dengan persentase realisasi kita gitu ya. Per hari terakhir kemarin, sore kemarin saya lihat ini dengan pagu estimasi sudah penghematan, yaitu pagu kita tinggal 14 miliar dari 42 miliar. Jadi realisasi kita terakhir kemarin itu 30,67. Tapi kalau kita lihat secara
secara aplikasi di Kemenq karena masih menggunakan pagu 42 miliar gitu ya. Jadi kita masih di 10%, gitu, 10,12%. Karena masih menggunakan acuan pagunya 42 miliar. Tapi sedangkan yang bisa kita gunakan yaitu di 14 miliar. Jadi 30,67. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan yang pertama di 2131 ADG. Di sini ada seminar nasional, kemudian ini perjalanan dinas. Ini kenapa dimerahin? Ini dari awal sudah diblokir oleh DJA dari awal gitu ya. Jadi semua yang sifatnya perjalanan dinas itu langsung diblokir 50%. Karena di seminar nasional ini ada akun perjalanan dinas gitu ya. Sifatnya 524. Jadi semua yang depannya 524 itu langsung diblokir 50%. Diblokir ini artinya penghematan atau efisiensi ini bukan ditarik anggarannya, dia tetap ada di anggaran kita gitu ya, tetap tercatat, cuma tidak bisa diapa-apain, tidak bisa dicairkan, langsung diblok gitu ya. Jadi tetap, makanya secara aplikasi di Kemenku Keuangan itu tetap 42 miliar. Walaupun yang bisa kita pakai hanya 14 miliar. Yang pertama seminar nasional. Jadi sebenarnya awalnya anggarannya 120 juta. Tapi sudah diblokir 44 248 gitu ya. Jadi kalau kita kurangi 120 dikurangi 44, inilah yang bisa kita gunakan. Termasuk kegiatan kayak raker sekarang gitu ya. Kenapa kita adakannya di hotel ini? Karena sudah dihemat 50% gitu ya. Sebenarnya di 700-an pagunya untuk bisa di hotel misalnya Orchard gitu ya. Karena dipotong setengah ya pagunya yang bisa masuk di hotel Merpati. Itu yang bisa kita gunakan sekarang ya. Itu mungkin penjelasan singkatnya. Mungkin kita langsung untuk ke seminar nasional. Ini kemarin seminar nasional ini masih fakultatif gitu ya. Ini bisa untuk diadakan untuk kita mengantisipasi kegiatan wisuda. Kalau memang seminar nasional ini tidak bisa terlaksana gitu. Untuk mengakomodir kegiatan wisuda. Ya, ini apa Pak? Oh iya, si Pan. Bisa angkat dong. Ya, tolong. Ini kita lempar dulu. Apakah seminar nasional ini mau diadakan atau tidak di tahun ini gitu? Nanti kita isikan siapa penanggung jawabnya dan perkiraan tanggal berapa, bulan berapa yang untuk pelaksanaan kegiatan dengan anggaran sisa dikurangi 44 juta. Ya. Mungkin ini kalau saran saya sih, karena seminar nasional itu kalau mau dilaksanakan persiapannya perlu agak panjang ya. Saran saya sih kalau yang ini mungkin kita cadangkan untuk alihkan ke kegiatan-kegiatan lain. Karena nanti ada beberapa hal yang sebenarnya kritis, perencanaan kita belum ada malah. Kita harus menyusun renstra, kemudian yang disampaikan Pak Markus kemarin ada renov segala macam, kemudian review, pokoknya lip segala, pokoknya dokumen renstra itu kita masih belum gitu. Saran saya sih mungkin ini dicadangkan untuk penyusunan perencanaan ya. Mungkin di bagian keterangan itu itu. Memang sebenarnya kita juga perlu sebenarnya seminar nasional untuk akreditasi ya, tapi dari sisi waktu ini sudah bulan 4 akan masuk bulan 5.
waktu persiapan kita juga agak mepet ya. Tapi di sisi lain kita punya punya kebutuhan untuk penyusunan perencanaan, dan ini juga penting dalam akreditasi. Jadi kalau dalam akreditasi RIP-nya nggak ada, renoknya nggak ada, kemudian ini nggak ada, itu juga berat ya. Misalnya nggak ada. Usulkan gitu, mungkin silakan yang lain. Ada yang lain? Nggak ada, kita langsung tunjuk siapa penanggung jawabnya. Nanti kira-kira di bulan berapa ya bisa dilakukan revisi gitu ya, perubahan kegiatannya menjadi kegiatan apa gitu. Karena perencanaan antara waket 1 dan kapak, waket 2 dan kapak ini. Kabak dia lah. Waket 2 dan kapak. Kalau enggak waket sama kabak itu. Kabak dengan wakan loh. Waket 2 dan sendiri kapak. Ya kalau banyak seperti itu sih mungkin nanti kegiatan itu paling di rumah retret atau di setakat. Ya. Nggak Kalau apa-apa. peserta aja yang mengundang orang lain kan. Kalau bisa di Ya, nanti teknisnya silakan nanti waket 2 dengan kapak untuk mendiskusikan teknis detailnya. Mungkin waktu aja, ancang-ancang waktunya kira-kira kapan. Ini mau pecah berapa kegiatan deh jadinya. Coba ditulis apa kegiatannya. Sedangkan untuk kegiatan perencanaan. Perencanaan titik 2, 1 Renstra itu Renstra. Sebenarnya RIP dengan Renstra itu terkait sih sebenarnya. karena Renstra kita nggak bisa melenceng dari Renstra kementerian Pak. Ya. Nah, ini catat aja, Renstra RIP dengan apa tuh? Nah, RIP, rencana pengembangan. IP, Kemudian renov. Renov. Nah, mungkin nanti silakan di detailnya mau dipecah. Silakan nanti Pak Kabak dengan Waka 2 menyusun detailnya. Cuma mungkin ancang-ancang waktu aja biar nanti kita bisa lihat konflik nggak dengan yang lain. kalau Renstra ini nggak bisa mendahului Dirjen Bimas Katolik. Kalau Dirjen sudah ada, berarti kita bisa Renstra. Kalau RIP bisa. Renstra dan itu kan Bimas Katolik belum kan? Kan Renstra Kementerian Agama diturunkan ke Eselon 1. Iya, yang eselon 1 kita belum kan? Belum ada. Nanti saya cari informasinya, apakah sudah ada atau belum. Kalau kita plotkan kira-kira di Agustus gimana? Bisa. Ya mungkin bulannya jadi tulis Agustus di Oke. Kemudian yang kedua, ini kegiatan kerjasama monitoring pendamping ini berjalan dinas. Ini biasa penanggung jawabnya PPK, gitu ya. Ini sepanjang tahun. Jadi sudah terrealisasi 58 juta 534. Yang diblokir itu sekitar 234. Jadi bisa tinggal dikurangkan yang bisa kita gunakan dari 470 juta itu. Jadi di sini PPK Uang dan mikir kan ini. ini sifatnya perjalanan dinas. Kira-kira sekarang bisa berapa yang Yang diminta 400 juta. Belum Ya, belum kita dikurangi berapa jumlahkan. tuh? Nanti kita lihat lagi. Kalau setengah masih lumayan. Sebenarnya yang C ini sebenarnya ada kegiatan gitu ya. Ini juga sifatnya perjalanan dinas, kerjasama studi banding ke perguruan tinggi. Karena harus kemarin dalam penyusunan anggaran itu menyebutkan negaranya, jadi saya karena lebih banyak kita lebih dekat dengan Malaysia, saya gunakan Malaysia aja gitu untuk pengeluaran anggarannya. Tapi ternyata juga sudah diblokir. Ini diblokir semua sekitar 210 juta. Jadi kita tidak bisa apa-apakan. Jadi juga ada edaran